bahagia dan sehat kepada para viewers. Bersama saya Nelly, moderator untuk program Maitawira Goes to Society. Program ini bertujuan untuk saling berbagi ilmu dengan para narasumber yang kami undang. Kali ini kami mengundang Dr. Susianto selaku Ketua Umum Maitawira School Jakarta untuk membahas mengenai topik bagaimana hidup sehat secara fisik dan juga secara mental. Salam bahagia dan sehat selalu Bapak Susianto. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang mulai memperhatikan kesehatan secara fisik nih Pak. Akan tetapi, sebagai seorang yang benar-benar sehat, kita tentu saja tidak hanya memperhatikan sehat secara fisik, tetapi juga kita harus memperhatikan sehat secara mental. Bagaimana menurut Bapak Susianto mengenai hal ini? Ya, jadi kalau kita lihat definisi sehat dari WHO, itu Lembaga Kesehatan Dunia, sehat itu bukan cuma sehat fisik, tapi juga mesti ada sehat mental dan juga bahkan sehat sosial. Jadi inilah definisi utuh daripada WHO tentang kesehatan. Jadi seseorang yang walaupun fisiknya sehat, belum tentu memenuhi syarat ataupun definisi sehat menurut WHO. Karena sehat itu tidak hanya sekedar fisik ya. Jadi betul. Sehat itu kalau secara fisik tidak mengalami sakit atau tidak ada keluhan. Jadi artinya kalau cek darah normal gitu ya, fisiknya oke, tidak ada penyakit, itu tidak serta-merta bisa kita sebut sebagai orang yang sehat secara menyeluruh ya. Maka ada istilah well-being kan. Well-being betul. Atau bahkan wellness ya. Ada yang melengkapi wellness itu adalah well-being and happiness. Jadi bahkan ada kata bahagianya. Nah, sebetulnya well-being itu sendiri, jadi di istilah definisi WHO itu adalah a state of well-being. Jadi sebuah kondisi tentang well-being. Nah, well-being ini kalau kita terjemah bahasa Indonesia itu agak sulit ya, tapi secara definisi tentunya tidak bisa saklek seperti itu. Tapi well-being di sini adalah sebuah kondisi di mana bukan cuma sekedar sehat fisik saja, tapi atau tidak hanya sekedar lepas atau terbebas daripada penyakit, bukan hanya begitu, tapi di situ ada unsur mentalnya juga. Jadi mungkin di sini ada kaitan dengan kebahagiaan ya. Memang orang sehat fisik bisa bahagia, tapi kalau mentalnya bermasalah, ya itu bisa juga tidak bahagia. Bahkan bukan cuma tidak bahagia, tapi juga bisa sampai menyangkut ke masalah fisik. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara fisik dan mental. Sebut saja, contoh ketika orang lagi takut, ya, pasti akan terekspresi di wajah, ya, atau di tubuh yang lain. Jadi itu contoh yang sangat simpel untuk menjelaskan hubungan antara fisik dan mental. Contoh lain ketika orang sedang marah, itu bisa mungkin terekspresi juga di mukanya yang merah gitu, ya. Kemudian mungkin kalau lagi takut bisa gemetaran dan segala macam. Jadi ini sebetulnya semua ada kaitan antara, atau bukan ketika orang lagi stres bisa sakit emah, mamanya nggak enak, gak ada nafsu makan, itu pengaruhnya ke fisik gitu. Jadi memang betul ada kaitan erat sekali. Makanya kenapa definisi WHO tentang sehat itu tidak hanya masalah fisik. Fisik saja nggak cukup ya. Jadi memang harus ada mental, bahkan yang lebih lengkap lagi sampai ada kesehatan sosial. Artinya seseorang yang fisiknya sehat, mentalnya juga sehat, tapi dia tidak mau bergaul, dia tidak bisa bersosialisasi karena manusia ini kan makhluk sosial. Bahkan ketika contoh di masalah pandemi, kenapa banyak orang stres? Ya, di samping masalah keuangan, masalah fisik, tapi sebenarnya ada masalah mental juga di situ. Yang biasanya mungkin suka bersosialisasi, berkumpul, ini jadi tidak awal-awal lagi saat katakanlah PSBB dulu atau bahkan negara-negara lain yang sampai lockdown. Itu mereka bisa stres karena pada dasarnya manusia itu kan manusia makhluk yang sosial. Jadi mereka ingin berkomunikasi, bersosialisasi. Jadi seseorang yang walaupun fisiknya sehat, mentalnya bagus, tapi kalau dia nggak bisa bersosialisasi, itu juga dianggap sebetulnya belum sehat utuh gitu, seutuhnya. Karena dia menjadi kayak ya orang egois atau orang yang tidak mau bersosialisasi kan. Misalnya kita melihat kan contoh banyak untuk contoh orang-orang atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Susah berkomunikasi dengan orang, tidak mau bergaul dengan orang ya, punya dunia sendiri. Nah ini kan sebetulnya tidak sehat sosial. Gitu. Tidak sehat sosial gitu ya. Saya kira itu. Jadi memang sangat penting ketiga-tiganya itu kita usahakan. Dan disitulah yang disebut sebagai the state of well-being, kondisi yang benar-benar sehat utuh, tidak hanya secara fisik, tapi juga sehat mental dan juga sehat sosial. Banyak sekali fenomena yang kita lihat di dalam masyarakat, bahwa orang yang sebenarnya memiliki segalanya
belum tentu dia akan merasa bahagia di dalam dirinya. Bisa juga mungkin dia merasa tidak damai dan juga tidak puas. Apakah ini termasuk indikasi dari orang yang tidak sehat secara fisik dan secara mental? Iya, jadi utamanya pasti dari mentalnya dulu, tapi ini nanti akan berpengaruh ke fisik gitu ya. Jadi mulai dari rasa khawatir, rasa takut atau rasa kehilangan, nanti dia akan menimbulkan ya efek kepada fisik sehingga membuat fisiknya juga tidak sehat. Jadi makanya tadi di awal saya bilang ada hubungan sangat erat antara fisik dengan mental ya. Kalau tadi kan kita lebih banyak mencontohkan tentang masalah mental yang bermasalah kemudian akan muncul di fisik ya. Tapi sama ini kasus yang seperti ini juga sama. Ada sebuah penelitian yang menarik di Amerika yang pernah saya baca. Jadi ternyata antara income, penghasilan, katakanlah di sini dikatakan memiliki segalanya toh. Iya, betul. Dan memiliki segalanya ini juga patokannya kan relatif. Kalau bagi seseorang mungkin dia sudah memiliki segalanya, tapi bagi orang lain belum tentu itu segalanya gitu. Atau bisa saja bagi seseorang dia merasa dia udah punya segalanya, walaupun bagi orang lain Kelihatannya tidak merasa punya itu apa-apa. belum Oh, gitu. ya. Jadi kan kepuasan masing-masing orang itu beda ya. Tapi yang jelas memang tidak gampang untuk memiliki rasa puas. Nah, merasa tidak puas ini pun salah satu masalah mental kan, sehingga Iya, membuat betul, dia tidak betul. bisa bahagia. Jadi memang betul sekali, ini bukan cuma teori ya, atau bukan cuma omongan pesimis gitu. Orang yang memiliki segalanya, katakanlah harta ini dan itu, belum berarti ada kedudukan lah segala macam. Bukan berarti lalu dia udah pasti bahagia. Belum tentu memang. Itu fakta. Makanya kenapa ada orang terkenal yang kaya raya, seperti bintang film umpamanya, penyanyi yang terkenal. Apa dia kurang duit? Ya Enggak kan? sih. Apa dia kurang terkenal? Orang punya duit belum tentu terkenal kan? Betul. Jadi katakanlah orang kaya tapi ya nggak ada yang kenal gitu ya. Nggak begitu. Tapi ada juga umumnya orang terkenal ya belum tentu banyak duit. Tapi contohlah penyanyi terkenal ataupun bintang film terkenal, dia sudah terkenal, misalnya apa ya dari segi nama gitu ya. Kemudian duitnya juga banyak. Tapi kenapa dia harus bunuh diri ya? Ya. Kita sering mendengar kan ada Betul. Saya bintang sering film penyanyi film terkenal hanya bunuh diri gitu. Kenapa? Kalau memang kekayaan dan segala-galanya dia udah punya lalu dia bisa pasti bahagia, dia ngapain harus bunuh diri? Oh dia udah bahagia, ternyata itu tidak jawabannya. Nah, penelitian yang saya baca ini menarik. Jadi penghasilan ataupun harta benda itu tidak berhubungan linear dengan kebahagiaan. Contoh kasus begini dalam penelitian itu. Ketika seseorang mau income-nya 1 bulan 10 juta. Lalu kita sebut rasa bahagianya X gitu ya. Ya. Nah, ketika income-nya naik jadi 100 juta, itu kan naik 10 kali lipat kan? Ya, betul. Bukan berarti kebahagiaannya naik jadi 10x, enggak gitu. Enggak linear. Atau yang lebih simpel lah. Ketika penghasilannya 1 juta, kebahagiaannya X gitu. Ketika penghasilan 10 juta, meningkat 10 kali lipat kan? Ya, betul. Bukan berarti kebahagiaan juga naik 10 kali lipat jadi 10x, bukan gitu. Jadi Jadi banyak variabel yang mempengaruhi. banyak betul. sekali ya. Kebahagiaan itu sangat kompleks. Variabelnya itu, faktornya itu banyak ya, tidak hanya masalah duit gitu. Atau kemajuan sebuah negara dalam hal teknologi, tak menjamin juga. Kan sekarang kita lihat negara yang diukur dalam penelitian dari tingkat kebahagiaan yang tinggi bukan pada negara maju kan? Betul. Bukan Seperti negara Bhutan. yang maju teknologinya, keuangannya kuat, itu malah biasanya menduduki yang nomor-nomor belakang itu tingkat kebahagiaannya. Jadi kan ada indeks kebahagiaan, you know. Nah, ternyata indeks kebahagiaan itu tidak selalu dimiliki oleh negara-negara maju yang memiliki duit banyak, ya. Kemudian secara fisik income masyarakatnya juga tinggi, ya. Kemudian teknologinya juga bagus. Itu masyarakatnya tidak selalu menduduki pada indeks kebahagiaan yang tertinggi. Bahkan kadang malah indeks kebahagiaan tertinggi itu pada negara-negara yang tidak maju secara teknologi dan keuangan. Jadi tidak bisa dipastikan kalau orang punya harta benda, apalagi katakanlah memiliki segalanya, dia pasti bahagia. Tidak. Contoh paling simpel kalau yang saya sebutkan tadi, kalau memang dia patokannya bahagia itu adalah segala yang dia miliki, ya ngapain sih dia harus bunuh diri? Ya, itu Orang duitnya banyak, namanya terkenal, ya, benar nggak? Ya kenapa? Berarti kan benar. ada sesuatu. Bukan hanya masalah duit, masalah kekayaan atau masalah harta benda yang dia miliki kan? Ya, karena Gitu. mungkin karena mereka stres, terus mungkin karena mereka tidak bisa mengontrol emosi lah segala macam kali ya. Iya, betul. Jadi banyak hal lah, banyak hal. Jadi memang secara umum kan, secara panduan-panduan umum, orang itu kalau bisa merasa puas, bisa bersyukur, maka bisa bahagia. Ini kan konsep umum. Ya memang ini bagus sih konsep umum, tapi tidak
tidak juga sepenuhnya benar gitu ya. Karena masih banyak juga faktor-faktor yang lain. Tapi minimal dua ini memang faktor yang utama. Ketika orang tidak pernah puas, apapun yang dia sudah punya tetap dia nggak puas, jadi tidak akan pernah bahagia. Yang kedua, kalau dia tidak pernah bersyukur, ya tentunya juga dia tidak akan pernah bisa merasa puas kan. Orang bisa bersyukur kan harapannya supaya dia bisa puas, sehingga dengan demikian dia tidak lagi mencari-cari terus, ya tidak pernah akan ada ujung-ujungnya, tidak pernah akan puas. Dan makanya ada sebuah pepatah bahwa yang mengatakan the happiness is the matter of choice. Jadi kebahagiaan itu adalah perkara atau perihal pilihan. Jadi ketika orang kaya dia punya segalanya, kalau dia tidak memilih untuk bahagia, dia tetap aja nggak bahagia. Tapi ketika orang tidak memiliki segalanya tapi sudah cukup menurut dia, maka dia bisa puas, dia bisa bahagia, dia bisa bersyukur, maka dia bahagia. Kan itu pilihan dia. Dia bisa bahagia dengan harta benda ataupun apa yang dia sudah miliki sekarang. Tapi kalau dia proses mencari terus, otomatis dia tidak pernah akan ada bahagia. Itu yang disebut tidak pernah puas. Jadi kasus tadi itu penelitian juga menarik. Jadi ketika orang itu masih memiliki katakanlah penghasilan sekian, kemudian dia ingin meningkatkan, dia proses mencari kan, betul. Dia mencari. Nah, pada yang penting itu sebetulnya adalah bukan soal mencarinya. Orang berpikir kan kebahagiaan itu setelah kita nanti sudah lulus kuliah, cari kerja, dapat income, kemudian punya keluarga yang baik, lalu income-nya banyak, lalu bahagia. Berarti kan sesuatu yang dicapai kan. Betul. Pada teori yang benar itu kan bahagia itu bukan sesuatu yang dicapai, tapi sesuatu yang kita pilih untuk kita rasakan saat ini. Kalau umpamanya orang dengan memiliki segalanya dia baru bisa bahagia, kita tidak perlu memiliki segalanya, dengan yang kita merasa cukup, kita udah cukup bisa bahagia. Jadi artinya bahagia itu sebenarnya anytime, kapan saja, dan itu pilihan. Bukan sesuatu yang harus kita capai setelah sekian puluh tahun kita mulai sekolah, kuliah, kemudian lulus, cari kerja, sampai penghasilan bagus, sudah punya segalanya. Ya, jadi proses ini sebetulnya sudah hilang kan. Nah, banyak orang salah di situ, dipikir harus proses ini semua nanti baru dapat namanya mencapai kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bukan untuk dicapai, tapi untuk dirasakan di mana saja dan kapan saja. Memang ini gampang diucapkan, tapi tidak gampang untuk dilakukan. Tapi memang ini yang benar gitu. Kalau sampai seperti itu belum tentu kan. Ketika orang mencapai segalanya, apakah pasti dia bahagia? Seperti kasus tadi, belum tentu. Mungkin dia masih ada yang dia merasa dia belum puas gitu, yang dia belum dapat gitu, ya kan? Jadi betul. Ini betul-betul memang sebuah pilihan. Jadi tidak bisa hanya dengan mengatakan kalau dia udah punya segalanya dia pasti bahagia, enggak. Dan saya pikir sesuatu yang mungkin sangat menjadi inspirasi kita adalah bukan sesuatu yang kita capai, tapi memang sesuatu yang kita saat ini kita mau rasakan apa enggak. Kita milih untuk bahagia atau milih nanti saya harus 30 tahun lagi baru bahagia kalau saya udah punya segalanya. Ya dalam 30 tahun ini kan kita udah kehilangan kebahagiaan. Belum tentu kita mencapai apa yang kita mau dalam 30 tahun. Kita udah kehilangan 30 tahun kan, waktu 30 tahun. Padahal 30 tahun ini kalau kita bersyukur dan kita rasakan, inilah kebahagiaan yang bisa saya rasakan dengan apa yang saya punya. Berarti kan 30 tahun ini sudah hidup bahagia kan. Daripada orang berjuang mati-matian kemudian bukan tidak baik, tapi belum tentu setelah 30 tahun dia bisa bahagia. Dia udah kehilangan kesempatan 30 tahun untuk hidup bahagia kan, karena dia tidak memilih untuk bahagia. Jadi itu sebuah pilihan sebetulnya. Makanya dulu dalam sebuah seminar saya pernah tanya seorang anak kecil. Saya bilang, kamu sekarang kelas berapa? Kelas 4 SD. Dulu SD mau ngapain? Ya lanjut SMP. Selesai SMP mau ngapain? Mau SMA. Selesai SMA mau kuliah. Selesai kuliah ya kerja dong. Tujuan kerja apa? Cari duit. Tujuan cari duit apa? Untuk bisa hidup bahagia. Lah ujung-ujungnya bahagia kan? Jadi dia prosesnya panjang sekali untuk mencapai bahagia. Padahal di setiap waktu saat dia mencapai sampai dia menjadi selesai kuliah, dia bisa hidup bahagia tiap hari dengan apa yang dia punya. Jadi betul ini sih. Kelihatannya sangat logis kan sebetulnya. Ya, mungkin persepsi ini yang harus dibetulkan ya di dalam masyarakat sih sebenarnya. Pada dasarnya kalau misalnya untuk menjadi bahagia itu sebenarnya simple dan mudah. Simple. Dan tidak sesuatu yang harus kita capai sekian puluh tahun kemudian. Ya, bisa kita rasakan saat ini juga ya, seperti sekarang kita ini ya Pak Sus. Baik, nah Pak Sus ini ada pertanyaan ketiga nih. Kalau di masa pandemi seperti ini, kan banyak orang yang mengalami stres dan tidak bisa mengontrol emosi. Apakah Bapak Susianto dapat memberikan tips kepada para viewers, terutama di sini, untuk dapat hidup sehat secara fisik dan juga secara mental? Ya, saya pikir hidup sederhana itu adalah panduan yang sangat penting. Jadi kalau kita
hanya punya sekian, ya kita sesuaikan hidup kita dengan apa yang kita punya. Jadi orang biasa mengatakan, ya bersyukurlah atas yang kita punya, bukan berpikir sesuatu yang kita belum punya itu. Jadi kalau kita berpikir terus apa yang kita belum punya mau kita capai, ya capek gitu, ya. Dan kita pasti tidak pernah akan bisa mensyukuri apa yang kita punya. Jadi menurut saya mensyukuri apa yang kita punya itu jauh lebih penting daripada kita berjuang untuk mencapai apa yang belum kita punya. Ya, betul. Jadi dan kedua mungkin yang terpenting adalah, ini kan filosofi hidup ya. Sebetulnya kita bisa hidup dengan apa yang kita punya. Kalau dalam konsep makanan, makanlah apa yang kita punya, bukan makan apa yang kita mau. Kalau makan apa yang kita mau belum tentu itu kita punya. Tapi makanlah apa yang kita punya. Itu pesan yang sangat penting dalam hal makanan. Tapi dalam konsep kalau diterapkan ke dalam kehidupan yang lain selain makanan juga sama. Jadi kita marilah bersyukur apa yang kita punya, tapi bukan berpikir atau menghayal atau membayangkan apa yang kita belum punya gitu. Ya apa yang kita belum punya kan sesuatu yang memang belum ada kan. Ya, betul. Ya kalau kita punya kemampuan silakan, tapi kita mesti ukur juga kemampuan kita. Jangan nanti sifatnya jadi menghayal, nanti jadi stres gitu. Tapi kalau apa yang kita punya udah jelas ya apa yang kita punya. Ya udah nikmati dan syukuri dan hidup sesuai dengan apa yang kita punya. Jadi saya kira kata kuncinya memang hidup sederhana, simple. Sampai ada pepatah yang mengatakan, ini orang-orang bijak, bahwa liberation ya. Jadi liberation itu jangan diterjemahkan kebebasan secara ngawur, tapi kebebasan dalam arti ya tidak terikat, tidak tercekat oleh hal-hal yang sangat menyakitkan, yang menjadi tekanan. Liberation can only found in simplicity and emptiness. Jadi keterbebasan itu atau tidak keterikatan lah lebih tepat ya, liberation itu bisa ditemukan itu hanya di dalam simplicity, kesederhanaan, dan juga emptiness ya. Mungkin emptiness lebih tinggi lah ya, dalam kekosongan ya. Itu lebih tinggi, tapi itu tentunya sulit untuk dicapai masyarakat awam. Tapi paling tidak simplicity itu bisa kita jalankan. Sebenarnya simplicity itu sangat menarik. Jadi orang menderita kalau tidak punya pakaian bagus, kita tidak kok, kita pakaian sederhana bisa bahagia, bisa cukup. Kan itu bukan sesuatu beban dan keterikatan. Bagi mereka kasihan sekali kalau dia nggak pakaian bagus, dia menderita, kan kasihan itu. Itu namanya tidak simple gitu. Betul. Nah, makan juga begitu. Kita makan tahu tempe gizi bagus, sayur-sayuran buah sudah sehat dan enak dan udah bersyukur. Orang kalau nggak ketemu daging stres, nggak bisa makan. Itu kan sebuah keterikatan. Kasihan sekali sebenarnya. Jadi hidup bikin aja, make it simple gitu. Saya kira setuju itu sih dengan filosofi yang tadi yang Bapak sebutkan. Ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Susianto. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Susianto tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mendoakan kepada semuanya, termasuk viewer, untuk selalu hidup sehat dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Susianto.